Beredar isu digusur, penghuni asrama TNI menangis. Parkir liar terus menjamur di Kota Palembang. Herman Deru buka Piala Gubernur Sumatera Selatan Women SFC dan U14 Putra. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, adanya isu penggusuran terhadap 34 kepala keluarga penghuni asrama TNI Kartini di Jalan Kartini, Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, membuat penghuni asrama tersebut resah. Salah satu di antara mereka menangis kebingungan bagaimana membawa kemana kedua orang kakak perempuannya yang sedang sakit. Beredarnya isu akan adanya penggusuran 34 kepala keluarga penghuni asrama TNI Kartini di Jalan Kartini, Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang membuat penghuni asrama resah. Korsidi, penghuni sekaligus selaku sekretaris RT setempat, menangis kebingungan lantaran bingung membawa kedua kakak perempuannya yang sedang sakit stroke dan sakit kejiwaan. Ini udah berapa lama tinggal di sini? Oh, sampai lahir, dari lahir. Yang Mbak Yu saya itu yang pertama tuh tinggi, suaminya meninggal sudah. Yang kedua anaknya sudah meninggal. Sementara itu Saiful Zaman, warga penghuni asrama, mengatakan selama menghuni asrama mereka dipotong gaji tiap bulan. Disuruh diperbarui. Aku ngomong dengan kawan-kawannya kan diperbarui karena surat lama itu lebih karena surat lama itu isinya surat izin tetap garis miring okupasi. Namun itu dipotong gaji. Gaji Rp25 dipotong untuk rumah Rp15. Ada potongan. Terkait isu info beredar akan adanya penggusuran penghuni di asrama Kartini, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Jono Marjono memastikan belum ada penggusurnya. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sedikitnya 3 hektar lebih lahan di sekitar komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan dilahap si jago merah. Beruntung kejadian yang terjadi di malam hari tidak membahayakan warga sekitar. Besarnya kobaran api membuat petugas dari unit pemadam kebakaran Pemkab Oku Selatan kesulitan untuk memadamkan api di dekat komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Kebakaran lahan ini persis terjadi di tepi jalan Kabupaten Simpang Jagaragam menuju Kota Muara II, mulai terjadi sekitar pukul 18.15 atau menjelang malam. Api berkobar di lahan dengan jarak antara komplek perkantoran pemerintah kabupaten setempat hanya sekitar 500 meter. Lahan yang diduga sengaja dibakar ini merupakan lahan yang tidak produktif lagi, sehingga lahan ditumbuhi semak ilalang dan belukar kering lalu dibakar. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi titik api untuk memadamkan kobaran api. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam lebih. Ada 3 hektar yang sudah terbakar. Itu yang terbakar itu lahan apa itu? Berupa apa itu? Lahan kosong. Lahan kosong mungkin bekas orang berkebun jagung atau apa, dan sekarang tidak dipakai lagi. Itu lahan yang terbakar ini persis di tepi jalan kabupaten ya, Mas? Ya, benar. Kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Oku Selatan mulai terjadi sepekan terakhir lantaran dilakukan warga untuk membuka lahan pertanian. Dari Ogan Komering, Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjamurnya parkir liar di Kota Palembang saat ini memberikan banyak dampak negatif ke berbagai pihak. Selain pemerintah yang dirugikan, masyarakat dan juru parkir resmi pun merasakan imbas dari keberadaan parkir liar ini.
Keberadaan parkir liar di sejumlah pusat perbelanjaan, pasar maupun tempat-tempat tujuan masyarakat kini makin menjamur di Kota Palembang. Banyak pihak yang terdampak akibat keberadaan parkir liar ini. Selain pemerintah, masyarakat pun turut merasakan imbasnya lantaran tarif retribusi parkir yang tak menentu. Kondisi ini dikeluhkan seluruh juru parkir resmi di Kota Palembang, salah satunya Erwin, juru parkir resmi. Menurut Erwin, parkir liar menguasai seluruh lapak parkir, dan menurutnya banyak parkir liar yang memasang tarif retribusi parkir di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu kan tidak boleh. Kita kan parkir tuh yang ini 2.000. Kadang tuh ada yang ngasih 1.000, itu boleh lah. Parkir tuh harus paling 2.000 itu lah. Berapa uang ini ngasih? Jangan kita maksa. Rasa terugi lah gitu. Iya. Kami terasa rugi yang parkiran ditekan-tekan itu. Kami sebagai tukang parkir ini tercemar nama baik kami tukang parkir yang resmi ini. Juru parkir resmi berharap tindakan tegas dari pemerintah untuk mentertibkan atau menghentikan maraknya parkir liar di Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota kunjungan kerja di Kelurahan Talang Betutu. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kunjungan ini memastikan 107 kelurahan di 18 kecamatan di Kota Palembang pembangunannya merata sekaligus mendengarkan aspirasi dan kesulitan warganya.
Orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, melakukan kunjungan kerja secara bertahap di 107 kelurahan, 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Kunker tersebut bertujuan melaksanakan percepatan pembangunan di Kota Palembang serta mendengarkan aspirasi yang menjadi permasalahan warga Kota Palembang. Saat kunjungan kerja Wakil Wali Kota Palembang di Kelurahan Talang Betutu, Fitrianti Agustinda bertemu dengan para tokoh masyarakat, ketua RT dan RW setempat. Sejumlah aspirasi masyarakat pun disampaikan, salah satunya untuk perbaikan lampu jalan, bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat, Kartu Indonesia Sehat, PDAM, Jargas, dan perbaikan jalan. Meski tergendala anggaran, pemerintah akan tetap berupaya untuk merealisasikan keinginan warga meski tidak terpenuhi 100%. Pemerintah akan terus mendorong percepatan penyelesaian dari aspirasi dan harapan warga. Nanti kita upayakan supaya apa-apa yang sudah disampaikan oleh warga yang diwakili kepada ketua RT, ketua RW ini akan kita coba dorong percepatan. Semua ini kita lakukan dalam rangka supaya pembangunan di Kota Palembang betul-betul merata. Saya ingin memastikan 107 kelurahan dengan 18 kecamatan mereka bisa merasakan, mereka bisa menikmati lampu jalan, dan sebagainya. Walaupun mungkin terkait masalah anggaran kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini secara utuh, akan tapi kita berupaya apa-apa yang sudah diusulkan untuk supaya kita wujudkan, kita realisasikan setidaknya 70-80%. Ya. Usai bertemu dengan para tokoh masyarakat, RT RW setempat, Wakil Wali Kota Palembang langsung menjambangi warga Talang Betutu yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berjanji akan mengupayakan bantuan sosial. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Untuk membantu pemerintah mempercepat penuntasan COVID-19 di tanah air, Vihara Fajra Bumi Sriwijaya Palembang melakukan vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pemuka agama, lansia, tenaga pendidik, serta masyarakat umum yang ada di sekitar vihara. Vaksinasi ini dilakukan di kawasan Pasar Kuto Palembang yang diikuti 300 warga. Vaksinasi ini kerjasama Kemenkes, pemerintah Kota Palembang, dan Vihara Fajra Bumi Sriwijaya. Sebelum dilakukan vaksinasi Sinovac, warga diberikan edukasi bahwa vaksin Sinovac aman bagi tubuh manusia. Selain ditujukan kepada para pemuka agama, masyarakat umum seperti lansia, tenaga pendidik, vaksinasi ini juga dilakukan terhadap utusan sejumlah karyawan perusahaan yang belum pernah divaksin. Pada vaksin pertama ini, setidaknya 300 warga ikut divaksin secara gratis. Bagi yang divaksin diberikan makan siang juga secara gratis. Meski menerima vaksin dengan aman, sejumlah warga mengaku sedikit takut untuk divaksin lantaran membaca berita yang beredar di medsos jika vaksin memiliki resiko kesehatan lain, meski kabar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan kita adalah supaya COVID cepat berlalu, supaya COVID ini semuanya kita jangan lagi hidup new normal segala macam, kita harus normal kembali. Vaksin ini vaksin apa tadi? Vaksin Sinovac. Vaksin ini mengurangi dampak virus yang menyebar sekarang ini di Indonesia. Terima kasih Pak apa tadi? Pak Jenandi. Pak Jenandi, makasih ya. Ya. Setelah vaksin pertama akan dilanjutkan dengan vaksin kedua beberapa minggu ke depan dengan harapan membantu imunitas warga bertujuan menekan atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dari Palembang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Herman Deru buka Piala Gubernur Sumatera Selatan Women SFC dan U14 Putra. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi.
Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Wakil Kementerian Bidang Kabinet dan Kementerian Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet mengunjungi Kabupaten Banyuasin untuk melihat langsung kesiapan Banyuasin yang akan dijadikan food estate terbesar di Sumatera Selatan. Food estate ditujukan menjadikan bumi sedulang setudung lumbung pangan terbesar nasional. Kabupaten Banyuasin ditunjuk menjadi lumbung pangan melalui food estate yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima kunjungan dari Kementerian Bidang Kabinet Bidang Ketahanan Pangan Zainal Arifin dan Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian. Berdasarkan Perpres, ada 5 provinsi yang ditunjuk sebagai food estate, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Ditunjuknya Kabupaten Banyuasin mewakili Sumatera Selatan karena memiliki potensi-potensi yang paling memungkinkan sebagai kawasan estate berbasis koperasi petani. Banyuasin memiliki wilayah lahan seluas 119.000 hektar yang telah dipersiapkan, memiliki SDM serta petani yang sudah terorganisir melalui Gapoktan. Pengembangan dan penyaluran hasil pertanian melalui koperasi juga menjadikan Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan. Bupati Banyuasin Askolani mengaku sangat bangga dengan terpilihnya Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu wilayah food estate terbesar di Sumatera Selatan. Untuk memastikan kesiapan pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap rencana strategis kita untuk menjadikan Banyuasin adalah daerah kawasan food estate yang terbesar di Sumatera Selatan. Nah, untuk memastikan ini dari 2 kementerian ini untuk melihat langsung, mendengar langsung paparan bupati yang memang sebelumnya kita sudah lakukan paparan melalui Bapeda dan Dinas Pertanian. Kami melihat Kabupaten Banyuasin ini sudah siap untuk menjadi kawasan food estate karena potensi yang ada di kabupaten ini yaitu pertama SDM-nya sudah sangat banyak, artinya petaninya banyak dan lahannya juga banyak sehingga bisa untuk meningkatkan ketahanan pangan di Banyuasin. Presiden ada 5 tempat, selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, berdasarkan Perpres tadi untuk menjadi food estate itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan tadi sudah didiskusikan seperti tadi diutarakan oleh Pak Zainal bahwa memang Banyuasin mempunyai potensi untuk menjadi food estate.
setelah melalui proses dan tahapan di Kementerian Food Estate di Kabupaten Banyuasin segera dimulai. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka langsung turnamen Piala Gubernur Sumatera Selatan Women Sriwijaya FC dan U14 Putra di Stadion Atletik Luar Jakabaring Sport City Palembang. Turnamen ini bertujuan meningkatkan prestasi pesepak bola muda, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Turnamen yang berlangsung hingga tanggal 21 Juni digelar dengan protokol kesehatan ketat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Presiden Sriwijaya FC Hendry Zainuddin membuka langsung turnamen Piala Gubernur Sumatera Selatan Women Sriwijaya FC dan U14 Putra di Stadion Atletik Luar Jakabaring Sport City Palembang. Keduanya juga menyerahkan sertifikat afiliasi Sriwijaya FC kepada sejumlah sekolah sepak bola di Sumatera Selatan. Herman Deru mengapresiasi manajemen Sriwijaya FC yang berhasil menyelenggarakan turnamen ini karena selain fokus pada prestasi klub namun juga tetap peduli pada keberlangsungan regenerasi pemain usia dini. Dengan mengikuti protokol kesehatan, turnamen putri ini bahkan diikuti daerah lain seperti Malang, Jakarta, Jabar, dan Lampung. Total 12 klub putri mengikuti turnamen seperti RMFC Putri, Timpon Putri DKI, Bina Sentra Jabar, dan Trisula Lampung. Sementara itu, U14 diikuti 14 SSB di Sumatera Selatan. Herman Deru menjelaskan program ini menjadi konsistensi program sejuta bola yang sudah berjalan selama ini. Benar, kita dalam setiap klub sepak bola itu orientasinya adalah kompetisi, orientasinya adalah prestasi. Tapi sekali-sekali juga kita butuh rekreasi, tapi yang mengandung makna edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum anak-anak untuk dapat menjadikan timbul percaya dirinya karena bangga, timbul percaya diri bagi sekolah-sekolahnya juga kampung halamannya. Liga Sriwijaya FC ini terus menggalakkan pembinaan ya, karena kita ada tim Sriwijaya FC, tentu anak-anak inilah yang nantinya akan mengisi skuad SFC. Kalau nanti kita diperkenankan oleh klub-klub yang ada di Palembang, anak-anak wanita ini akan kita satukan dengan klub Sriwijaya FC. Jadi ada namanya nanti Sriwijaya FC ceweknya lah istilahnya kan. Turnamen menggunakan format setengah kompetisi digelar mulai 13 Juni hingga 21 Juni 2021. Dari Palembang, Jolanda dan Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak?